ketemu lagi di channelnya Irma Safitri, channel yang membahas materi pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi untuk kelas 11, yaitu lanjutan dari materi kesetimbangan, yaitu tentang pergeseran kesetimbangan. Ini merupakan bagian ketiga dari video kesetimbangan, di mana pada bagian yang pertama kita membahas mengenai teori kesetimbangan, dan yang kedua cara menghitung KP dan KC untuk tetapan kesetimbangan. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai pergeseran kesetimbangan. Sebelum menyaksikan video kita kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya channel kita lebih berkembang lagi. Oke, selamat menyaksikan. Oke, kita mulai ya, pergeseran kesetimbangan. Jadi, nanti ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Dan itu semua didasarkan pada asas Le-Catelet yang dikemukakan oleh Henry Louis Le-Catelet pada tahun 1884 yang berbunyi, jika terhadap suatu sistem kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau suatu aksi, maka sistem akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi aksi tersebut. Nah, atas dasar inilah kemudian berlaku hukum pergeseran kesetimbangan, di mana walaupun kesetimbangan itu reaksinya adalah reaksi yang dinamis atau yang dia bergerak dua arah, tapi sebenarnya itu bisa bergeser arah kesetimbangannya. Nah, pertanyaannya adalah, apa saja sih yang bisa mempengaruhi pergeseran kesetimbangan? Nah, itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Pergeseran kesetimbangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Ada konsentrasi, ada suhu atau temperatur, dan yang ketiga tekanan dan volume. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas satu-satu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Kita mulai yang pertama dari konsentrasi. Nah, ini untuk pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan itu adalah jika diberi, dia akan memberi. Loh, ini maksudnya apa? Yang diberinya apa? Yang akan memberinya siapa? Nah, oke, kita telaah lagi maksud dari kata-kata ini, yaitu jika diberi, dia akan memberi. Maka, jika ditambahkan suatu reaksi dengan konsentrasi tertentu di sebelah kiri, ya, reaksi itu kan sebelah kiri ya, maka secara otomatis kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau ke arah hasil reaksi. Dan apabila yang ditambahkannya adalah yang di sebelah kanan atau hasil reaksi, maka kesetimbangan akan bergeser ke sebelah kiri. Kita bandingkan saja seperti ketika kita membahas atau membayangkan pipa U ya. Jadi kalau diisi di sebelah kiri, maka yang di sebelah kanan permukaannya akan ikut naik. Begitupun juga sebaliknya, ditambahkan di sebelah kanan, maka permukaan yang di sebelah kiri pun akan ikut naik. Kemudian, jika diambil, dia akan mengambil. Apa maksudnya? Apa yang diambil dan siapa yang akan mengambil? Oke, kita lihat di sini. Jika diambil di sebelah kiri atau pada arah bereaksi, maka yang akan terjadi adalah kesetimbangan bergeser ke arah kiri. Dan jika diambil di sebelah kanan atau pada arah hasil reaksi atau pada senyawa hasil reaksi, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke sebelah kanan juga atau ke arah hasil reaksi. Itulah pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan.
Ingat, nanti jika diberi, dia akan memberi, dan jika diambil, dia akan mengambil. Yang kedua, yaitu ada pengaruh suhu atau temperatur. Ketika kita mencari pengaruh suhu terhadap suatu reaksi kesetimbangan, alangkah baiknya kita lihat dulu apakah pola reaksinya seperti ini. Misalkan saya punya reaksi 4NH3 ditambah 5O2 reaksi bolak-balik menghasilkan 4NO ditambah 6H2O dengan delta H reaksi min X kilojoule. Kalau reaksinya seperti ini, maka kita bisa menghitung atau kita bisa melihat pergeseran kesetimbangannya. Bukan pola reaksinya harus seperti ini ya, tapi kita lihat apakah dia punya entalpi atau tidak. Ya, kita bisa melihat pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan hanya jika reaksi tersebut dia memiliki delta H atau perubahan entalpi. Kita cek untuk reaksi bolak-balik ini. Ke arah kanan artinya panah ke kanan, itu delta H-nya adalah negatif. Berarti untuk reaksi ini ke arah kanan dia reaksinya adalah eksoterm. Dan sebaliknya ke arah kiri ya, ke arah kiri berarti kebalikan dari negatif itu adalah positif. Ketika entalpinya positif maka reaksinya adalah endotherm. Ingat ya, kalau ke arah negatif berarti exotherm, ke arah positif berarti endotherm. Tidak harus selalu reaksinya sama dan tidak harus selalu ke sebelah kanan itu exotherm, bisa aja ke sebelah kanannya juga itu adalah endotherm. Maka hubungannya untuk suhu atau temperatur terhadap pergeseran kesetimbangan yaitu jika suhu dinaikkan maka kesetimbangan akan bergeser ke arah endotherm. Ya, ke arah delta H atau perubahan entalpinya positif. Dan jika suhu diturunkan maka kesetimbangan akan bergeser ke arah exotherm atau ke arah yang delta H-nya negatif. Ingat, suhu tidak akan berpengaruh terhadap pergeseran kesetimbangan jika entalpi reaksi tidak diketahui. Jadi, suhu hanya berpengaruh jika soal atau suatu reaksi entalpi reaksinya dia diketahui. Kalau enggak berarti tidak bisa diperhitungkan pergeseran kesetimbangannya. Oke, yang ketiga yaitu ada tekanan dan volume. Ingat, untuk pengaruh tekanan dan volume mereka itu saling berbanding terbalik. Ya, kenapa dikatakan saling berbanding terbalik? Karena ilustrasinya seperti ini aja. Jika tekanan diperbesar, maka volume itu akan semakin mengecil. Dan jika tekanan diperkecil, artinya apa? Artinya volumenya akan semakin besar. Contohnya mungkin seperti ketika kita ingin meremas atau botol aja ya, botol minuman misalkan diremas yang tadinya volumenya itu normalnya besar, misalkan sebanyak 600 ml, ketika kita remas ternyata volumenya menjadi lebih kecil kapasitasnya. Kenapa dia bisa penyok? Karena memang kita berikan tekanan. Ya, tekanan yang besar. Jadi ketika kita kasih tekanan yang besar maka otomatis volumenya akan berkurang. Dan jika tekanannya kita longgarkan maka otomatis volumenya pun akan lebih besar. Nah, pengaruhnya bagaimana? Kita udah tahu nih, ketika tekanan berbanding terbalik dengan volume, maka di sini bisa kita lihat pengaruhnya adalah, ingat, volcil molcil. Apa itu? Jika volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah mol yang jumlahnya kecil.
Ya, mol gas yang jumlahnya kecil. Taunya dari mana molnya? Dilihat saja dari koefisien gas. Ya, dan ingat Moleber. Artinya, jika volumenya diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah mol gas yang jumlahnya lebih besar. Nah, oke. Sampai sini kan pasti bingung seperti apa aplikasinya kalau di dalam soal. Nah, di sini saya punya coso alias contoh soal. Diketahui suatu reaksi. Reaksinya adalah N2 ditambah 3H2. Reaksi bolak-balik menghasilkan 2NH3. Dia punya data reaksi sama dengan min 92,2 kJ. Oke. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan supaya produk yang dihasilkan maksimal? Atau supaya produk yang dihasilkan banyak? Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika kita ingin menjawab soal seperti ini, kita cek dulu mengenai reaksinya. Reaksinya kita punya seperti ini dan kita telaah. Ketika kita ingin produk yang dihasilkan maksimal atau produk yang dihasilkan itu banyak, maka kita harus ingat produk itu dia ada di sebelah kanan. Oke? Ketika produk ada di sebelah kanan, maka artinya kita menginginkan kesetimbangan yang harus bergeser ke sebelah kanan. Ya, kesetimbangan harus bergeser ke sebelah kanan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan ya supaya kesetimbangan bergeser ke sebelah kanan? Oke, yang pertama kita cek dari konsentrasi. Karena posisi NH3 atau produk ini ada di sebelah kanan, maka ingat kita bisa menambahkan konsentrasi reaksi. Jika diberi, dia akan memberi. Kita berikan tambahan konsentrasi di sebelah kanan, di sebelah kiri. Baik itu konsentrasi N2 maupun konsentrasi H2, maka otomatis pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan, atau secara otomatis hasil reaksi akan bertambah. Oke, cara yang kedua dengan cara memisahkan hasil reaksi ke dalam wadah terpisah. Ingat, ini kita masih ke pengaruh konsentrasi. Jika diambil, dia akan mengambil. Oke, kita ambil di sebelah kanan, maka otomatis reaksi akan bergeser ke sebelah kanan. Ya, maka otomatis reaksinya akan bergeser ke sebelah kanan. Kalau diberikan di sebelah kiri, maka reaksi akan bergeser ke kanan, dan jika diambil di sebelah kanan, maka reaksi pun sama. Dia akan bergeser ke sebelah kanan atau memaksimalkan hasil reaksi. Yang ketiga, kita ke pengaruh suhu. Apakah suhu berpengaruh terhadap reaksi ini? Oke, kita lihat. Apakah dalam reaksi ini diketahui perubahan entalpi? Jawabannya adalah iya. Data hanya diketahui dengan nilai data reaksi yaitu min 92,2 kJ. Artinya, untuk reaksi ke kanan, reaksi ini adalah reaksi eksoterm. Kenapa? Karena dia punya perubahan entalpi dengan nilai negatif. Apa yang harus dilakukan? Apakah suhunya harus naik atau suhunya harus turun? Ingat, untuk reaksi eksoterm itu berarti suhu harus diturunkan. Karena hasil reaksi ada di sebelah kanan, berarti dia ikut dengan panah ke arah kanan. Panah ke arah kanan dia punya nilai negatif, berarti untuk menghasilkan produk yang maksimal, maka suhu harus diturunkan. Yang keempat itu pengaruh tekanan atau volume. Oke,
Ingat, untuk volume ada volcil-molcil atau volber-molber. Cek dulu koefisien gas di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Cek di sebelah kiri, 1N2 tambah 3H2 berarti ada 4. Artinya di sebelah kiri kita punya 4 koefisien gas. Sedangkan di sebelah kanan kita hanya punya 1 senyawa dengan koefisien 2. Berarti perbandingannya adalah kiri 4, kanan 2. Oke. Yang ditanyakan adalah posisi yang di sebelah kanan atau posisi hasil. Apakah posisi hasil lebih besar ataukah lebih kecil dibandingkan dengan pereaksi? Jawabannya adalah lebih kecil. Ketika lebih kecil berarti tuntutan kita adalah bagaimana caranya supaya reaksi bergeser ke arah mol yang lebih kecil. Berarti ingat, volcil-molcil, turunkan volumenya, kecilkan volumenya. Artinya kalau volumenya diturunkan maka secara otomatis tekanannya harus dinaikkan. Nah, oke adik-adik, itu tadi materi tentang pergeseran kesetimbangan. Semoga sampai di sini kalian tidak bingung lagi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share video ini jika dirasa bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.